Oke, jadi kita mulai aja. Sekalian kita nunggu eh, peserta-peserta yang datang. Nah, biasanya datang 5 menit, 10 menit gitu. Jadi selamat datang di acara kami ini. Jadi ini acara dari I4, Ikatan Ilmuwan Internasional, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Jadi di sini ini ikatan di mana banyak teman-teman yang peneliti di Indonesia maupun di luar Indonesia, jadi diaspora, di mana kita bisa menjalin kerjasama, networking, dan tahu satu sama lain gitu. Dan harapannya terutama untuk early career researcher kayak seperti saya, Mas Widi dan Mas Stephen ini bisa menambah wawasan juga ya untuk kami dan kita bisa saling kenal dan selain itu kita juga bisa sharing ke teman-teman yang lain yang tertarik juga untuk semacam seperti postdoc gitu atau menjadi researcher di luar Indonesia itu bagaimana caranya dan biasanya yang masalah utama biasanya adalah kan mencari ini ya, mencari fundingnya. Nah, di situ nanti kita akan share juga. Terus setelah itu bagaimana kehidupannya eh, di negara tersebut, gitu, terutama yang bawa keluarga gitu. Nanti akan di-share gitu. Dan acara ini Tea Time Talk ya. Jadi Tea Time Talk ini emang acara yang kita buat untuk sharing-sharing santai kayak gini gitu. Jadi di bawah I4 di sini kita akan membuat acara biasanya 2 bulan sekali. Tuh. Jadi acaranya itu biasanya hari Sabtu atau Minggu itu weekend. Biasanya kita ambil memang waktunya waktu jam-jam sore sebenarnya biasanya jam sore tea time ya karena tea time sore. Cuma karena sekarang kan dulu kan acaranya memang based in di Jepang aja. Dan di Jepang kita bisa handle waktu sore ya gitu. Cuma sekarang karena kita udah mencoba membuatnya tea time talk jadi lebih luas gitu. Sekarang jadi include teman-teman dari Eropa, terus dari negara-negara yang lain dari UK dan US harapannya juga iya. Cuma kalau kita include US nanti juga makin susah untuk waktunya gitu. Karena sekarang di Jepang sore ya sekitar jam jam 3 jam berapa sore jam 2 lah ya jam 2 jam 3 gitu tapi di sini di UK jam 7 pagi ini nanti kok dengan US berarti US bisa dini hari ya jadi itu hal yang harus dipikirkan juga untuk kami itu. Oke, jadi sementara itu dulu aja dari saya pembukaan. Jadi silahkan ini untuk mengisi pertama nanti Mas Widi, setelah itu Mas Steven. Jadi silahkan Mas Widi untuk sharing screen-nya. Jadi Mas Widi ini sekarang adalah postdoc di Finland ya. Dulu di Tampere ya Mas ya, sekarang pindah di Yes. Turku ya. University of Turku itu. Jadi kita sepertinya banyak orang yang tertarik di Finland ya. Jadi beberapa teman tuh mengkontak saya tentang ini gitu. Jadi silahkan langsung dimulai aja. Jadi silahkan Mas Widi untuk mungkin bisa memperkenalkan diri dan setelah itu mulai presentasinya. Oke, terima kasih. Ya, sambil ngetes dulu ya. Ini slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan Mas, kelihatan. Nggak ya? Oke, jadi Nah ini. eh, oke. Ya, pertama-tama terima kasih Mas Anin dan juga dari panitia untuk mengundang saya. Saya soalnya tipikalnya bukan orang yang sering banyak sharing dan juga presentasi kayak gini. Jadi cukup senang diundang dan juga bisa punya kesempatan buat ngobrol, terutama mengenai pengalaman postdoc di Finland, tinggal di Finland, research di Finland. Dan sedikit perkenalan aja, karena mungkin banyak yang juga nggak tahu saya. Jadi saya, dan juga biar tahu background-nya ya, jadi biar tahu ketika saya menjelaskan sesuatu di sini, pengalaman saya, orang ini seperti apa sih. Jadi untuk sedikit personal information aja, laki-laki, pertengahan 30-an, nggak mau bilang asli umurnya berapa. Saya asli Bali, SMP SMA saya Balikpapan karena orang tua, dan saya kuliah di Bandung. Jadi di Indonesia pun saya cukup nomaden 5-7 tahun sekali pindah-pindah tempat. Dan seorang suami, dan itu istri saya. Dan menurut saya penting untuk dia ditaruh di sana karena sebagian dari konten di sini bukan hanya cerita saya, tapi juga ceritanya dia. Jadi menurut saya, she deserves to be there. And tanpa dia, saya nggak akan bisa melakukan apapun selama di Finland, to be perfectly honest. Jadi dia juga postdoc, makanya menurut saya itu relevan. Dan kalau nanti ada pertanyaan mengenai sisi istri atau sisi wanitanya, silahkan bisa tanya, saya bisa coba tanya sama dia. Dan di waktu free time, saya basically main game. Kalau nggak, saya ditarik sama istri dan anak untuk nganterin kemana-mana. Sisanya couch potato. Basically hanya stay di sofa dan resting.
Tapi aktivitas utama saya adalah saya researcher dan engineer, terutama di bidang robotik dan sistem dan kontrol. Jadi sedikit lagi mengenai perjalanan karir. Tadi saya bilang saya kuliah di ITB, saya S1 Teknik Elektro 2007. Terus S2 juga saya sempat di sana 2-3 tahun, sempat research assistant juga dengan kerja sama Pak Bambang Rianto dan juga dengan Pak Trio Adiono dulu di Mikroelektronika. Nah, setelah di 2015, saya dan pacar, istri sekarang dulu pacar, dulu pengen lanjut kuliah ke luar negeri, dan salah satu tujuan kita adalah Jepang. Dan kita sama-sama apply Monbuka Gakuso, Max, dan kita dapat beasiswa ke Jepang. Luckily, jadi kita go ke Tokyo Institute of Technology untuk saya S2 dan juga S3. Itu kisaran 5 tahun, sempat internship juga di Toyota, sampai akhirnya 2020 zaman COVID, nyari kerja, dan pas dapat satu offer dari Pak Azurman Gursirialdi, makanya saya pindah ke Tampere University dan mulai kehidupan di Finland. Stay di labnya Pak Iman selama 4 tahun, hingga sampai tahun lalu September saya pindah ke research group yang lain di University of Turku. Jadi briefly, pengalaman saya dari 3 negara ini untuk bagian starting point research di Indonesia, Jepang, dan juga Finland. Kalian sedikit promosi, riset saya sendiri lebih banyak di bidang sistem kontrol otomasi, multi robot system terutama, dan lebih ke developing theoretical dan juga algoritma untuk kontrol dan optimisasi dari robot. Jadi robot dalam artian ground robot, drone, targetannya ke sana, ngobrol mengenai connectivity, safety deployment, dan bagaimana mereka interaksi dengan manusia dan operator. Dan particularly untuk sekarang, saya bagian dari research group yang namanya Turku Intelligent Embedded and Robotic System, dan saya juga kontribut di konsorsium yang namanya Digital Water. Jadi ini salah satu, untuk level Finland, salah satu konsorsium paling besar, dan dia fokusnya lebih di hydrologi dan hydrosphere, tapi kita dari segi teknologinya berusaha untuk develop apa sih istilahnya, sistem untuk observasi si sistem sungai dan juga sistem air untuk membantu mereka gathering data. Jadi sedikit background. Jadi kalau saya ngomong mengenai riset saya di bagian bidang ini. Mungkin kalau untuk teman-teman yang riset tadi bidang berbeda, story-nya mungkin agak sedikit berbeda. Pertanyaan sekarang, kenapa Finland? Jadi yang orang-orang banyak tahu mungkin adalah Finland is the world's happiest country. Menurut saya itu kayak hal yang paling well known dari Finland. Mungkin kalau orang ditanya Finland di mana, mungkin juga banyak yang nggak tahu. Basically Finland adalah Eropa Utara, sebelahnya Rusia, sebelahnya Sweden. Dan Finland sendiri mereka cukup bangga dengan negara mereka, karena mereka negara yang dari segi populasi relatif kecil, tapi mereka seems to be doing the best untuk citizen mereka dan juga untuk government mereka. Makanya di sini mereka punya statistik mereka bikin satu page ini, which pada dasarnya listing bahwa Finland adalah negara yang stabil dan aman, punya kepercayaan dan juga tingkat kepuasan yang tinggi dari orang-orangnya. Mereka mempromot gender equality dan juga work life balance, which is a real thing. Dan terutama untuk saya pribadi juga ngelihatnya, karena saya punya istri dan juga punya anak, well-being dari istri dan anak dijaga di sini. Maksudnya banyak support system yang mendukung untuk development anak itu baik. Jadi kayak mereka punya sistem vaksin, mereka punya sistem daycare, mereka punya sistem child benefit. Itu hal yang dari segi orang yang mau punya keluarga adalah hal yang penting. And for some reason, Finland adalah the biggest coffee consumers in the world. I guess karena dingin dan juga karena untuk stay awake, but it is what it is. Ini dari segi kalau misalnya orang nanya kenapa harus ke Finland, maka jawaban saya adalah ini. Karena Finland adalah negara yang menarik, negara yang cukup, I guess, stabil iya, walaupun sekarang ada isu-isu mengenai perang, saya nggak tahu ke depannya gimana. Tapi untuk melihat suatu contoh negara yang governance-nya cukup bagus, Finland adalah salah satu tempat yang bisa dicoba. Tapi alasan saya pribadi, simply karena saya dapat offer untuk datang ke Finland. Jadi dulu saya tahun 2020 mau mendekati lulus S3, sedikit burn out dengan pekerjaan saya di Jepang, dengan riset saya di Jepang pada saat itu. Nanya ke sensei pivotnya adalah selalu, kalau kamu mau melakukan riset yang bagus untuk bidang robotics, kamu go to US
Dan saya sempat ke US sekali dan saya nggak begitu cocok dengan situasinya. Dan saya selalu pivot saya adalah saya pengen mencari tempat yang promote well-being, dan saya penasaran dengan tempat seperti Eropa, makanya saya pengen Eropa. Jadi ketika Pak Iman dulu offer ide untuk join dia di research group dia yang baru di Finland, saya berusaha untuk mengambil keputusan itu. Tapi di saat yang sama, karena saya punya istri pada saat itu, ada diskusi penting harus dibahas. Apakah dia mau untuk datang? Dan luckily, diskusinya sangat singkat. Saya mau ke Finland, dan istri saya bilang, oke, aku mau lihat Aurora. Perfect. Everything turns out to be well decided. Dan at least untuk saya, hutang saya untuk nunjukin dia Aurora sudah tercapai hanya dari apartemen balkon. Jadi saya nggak perlu plan trip yang lebih jauh untuk mencari Aurora. Jadi ini sedikit background kenapa akhirnya saya ends up di Finland dan staying up in Finland. Nah sekarang lebih ke postdoc-nya sendiri. Jadi kebanyakan teman-teman di sini mungkin udah ilmuwan ya, jadi udah tahu bagaimana proses apakah akademik karir in general. Kita punya S1, kita punya S2, kita punya S3. Target dari setelah S3 kalau kita masih mau di akademik karir adalah untuk menjadi profesor, asisten, associate, dan juga profesor sendiri. Tapi sebelum kita dapat posisi asisten, biasanya kita nunggu. Dan fase nunggunya ini adalah postdoc. Jadi story saya di sini adalah cerita dari sebuah orang-orang yang in the sense end goal-nya dia adalah menjadi profesor di suatu university dan terutama di Eropa. Nah, untuk di Finland sendiri dan terutama di University of Turku, mereka mengkategorikannya menjadi 3 lane kayak di sini. Jadi ada yang oranye, ada yang biru, ada yang hijau. Yang oranye lebih fokus ke teaching. Jadi bisa lihat doktoral researcher di sini di bawah. First stage, second stage, third stage, fourth stage. Jadi doktoral researcher yang paling pertama, second stage kalau dia udah lulus, sudah dapat doktoral, kalau dia mau teaching, fokus ke teaching, dia jadi university teacher. Kalau dia mau research, dia jadi postdoktoral atau senior researcher. Nah, tambahan lagi tadi, ini ada line yang biru, ada line yang hijau. Menurut saya pribadi, karena saya di bidang engineer, hampir semua research itu terikat sama project. Jadi menurut saya biru dan hijau ini agak blur. Tapi saya juga bisa melihat mungkin di beberapa field kayak social science, di mana mereka mungkin fundingnya bukan dari certain lembaga, mungkin mereka dari departemen atau dari universitas, mereka bisa punya dua kategori yang berbeda. Tapi di engineer biasanya dua ini nggak beda jauh. Setelah university teacher, setelah mereka punya berapa tahun menjadi postdoc atau mereka menjadi university teacher, mereka biasanya lebih punya posisi senior dan title-nya biasanya bisa ganti menjadi university lecturer atau university research fellow. Tapi saya pribadi ngelihatnya ini bukan seperti tangga yang kalau kita berjalan atau melakukan selama berapa tahun, 4-5 tahun kita akan naik. Menurut saya ini cuma hanya sebagai categorization. Jadi ketika orang udah mencapai suatu milestone tertentu, dia masuk ke universitas tertentu, untuk fase gaji dia dan segala macam dan benefit dia, perks-nya dia, maka dia dikategorikan di mana di diagram ini. Yang punya proper tangga karir hanyalah tenure track, itu sepemahaman saya. Dan tenure track sendiri adalah tenure pada dasarnya adalah dia punya posisi permanen. Dan untuk University of Turku, kalau kita dari postdoc atau dari lulus S3 mau jadi profesor level profesor, maka kita akan apply tenure track untuk pertama jadi asisten profesor. Nah, kalau kita starting di asisten profesor, setelah 3-5 tahun kita punya evaluation dan kita naik jadi associate. Setelah itu ada evaluation lagi, baru kita bisa dapat profesor. Yang saya tahu juga kalau di tempat lain kayak di Tampere University, mereka sistem tenure track-nya cuman 1 kali evaluation. Jadi kalau nggak salah, seingat saya, correct me if I'm wrong, Pak Iman itu dia mulai di asisten, dia evaluation dan dia fine, dia jadi associate, dan associate itu dia udah tenure. Jadi setiap univ punya berbeda-beda, tapi jenjangnya biasanya 3 jenjang. Nah, di sisi lain dari tenure track path ini juga ada yang namanya title dosen. Jadi dosen ini misalkan kita udah postdoc, kita postdoc lama, dan sebagai postdoc itu ada beberapa funding atau beberapa sumber dana yang kita nggak bisa apply karena kita postdoc. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita sudah melakukan atau sudah punya milestone tertentu, jadi ada acknowledgement dari university dengan memberikan title dosen ini, sehingga orangnya punya selevel associate, which is di third state di sini, maka dia bisa apply sebagai PI di beberapa funding-funding yang
ya hanya untuk PI, hanya untuk PI bisa konsorsium dan segala macam. Jadi in brief, academic career di Finland, at least in University of Turku, in Finland, dan mungkin Eropa juga for somewhat mirip, adalah seperti ini. Life of postdoc, basically mainly-nya adalah riset. Karena tadi story saya kan bilang bahwa postdoc itu adalah fase di mana kita menunggu adanya bukaan posisi fakulti yang kita bisa apply dan kita bisa dapatkan. Dan untuk bisa mendapat itu, sambil nunggu kita membangun portofolio kita, in a sense. Dan salah satu poin utamanya adalah riset. Makanya sebagian besar waktu dari postdoc adalah melakukan riset, publikasi, dan membangun profile independent researcher. Di sisi yang sama, itu adalah juga nulis grant. Karena ini juga salah satu hal yang di kind of evaluate ketika kita mau jadi fakulti, apakah kita tahu bagaimana sistem mendapatkan funding untuk membuat research group atau mengembangkan research group. Jadi mungkin di US, ini kan komiknya dari US ya, jadi mungkin di US mereka nggak bisa, postdoc tuh nggak bisa apply sendiri, tapi di Finland ada beberapa funding SIM yang kita bisa apply secara langsung untuk gaji kita sendiri atau untuk cost research kita sendiri. Tapi di saat yang sama, balik lagi karena tujuan kita adalah nanti untuk mendapatkan faculty position, selalu penting untuk melihat job posting dan melihat apa sih yang diperlukan oleh market dan apa sih yang skill set yang harus kita kembangkan. Makanya ini salah satu tugas yang juga sangat-sangat, bukan tugas ya, salah satu hal yang penting dilakukan untuk postdoc sehingga dia nggak stuck di temporary position postdoc ini. Tapi di hal yang sama, karena menurut saya ini juga penting untuk di-highlight, karena sistem akademik itu adalah orangnya saling kenal satu sama lain, jadi menjaga kepercayaan itu menurut saya adalah suatu hal yang penting. Makanya ketika misalkan ada orang yang lagi postdoc dan mencari tempat pekerjaan yang lain, saya sangat menyarankan untuk open dengan siapapun PI atau employer-nya pada saat itu. Karena bagaimanapun juga ketika dia meng-hire kita sebagai postdoc, mereka punya ekspektasi terhadap apa yang harus kita lakukan. Walaupun mereka juga pasti akan suportif untuk kita go menjadi faculty member in satu university, tapi akan sangat baik ketika transisinya dilakukan dengan cara yang benar atau dengan cara yang saling transparan dan tidak merugikan satu sama lain. And the final part is pondering your life choices. Karena at the end postdoc is quite difficult position kalau kamu menunggu faculty position. Dan di Finland sendiri mereka punya proporsi untuk postdoc itu 5-15% harus involve di education. Makanya mereka bisa menjadi lead teacher tergantung dari universitasnya, tapi at the very least mereka akan menjadi teaching assistant. Salah satu responsibility. Terus supervision juga untuk bachelor dan master thesis, ini mereka bisa jadi second supervisor biasanya. Tapi mereka tidak boleh menjadi pembimbing doktoral, sepemahaman saya. Kecuali mereka punya dosen. Nah, makanya levelnya adalah di mentoring doctoral researcher. Atau kalimatnya kalau formalnya di CV biasanya ngomongnya participate in supervision. Jadi dia nggak jadi supervisor, tapi punya pengalaman untuk melakukan itu, untuk membantu doctoral researcher. Dan ini juga menurut saya tadi saya lupa bilang sedikit, untuk di Finland sendiri, saya berapa kali ngobrol sama mentor dan selalu diingatkan, kita nggak call PhD itu sebagai PhD student. Mereka adalah doctoral researcher. Karena mereka dari segi universitas, mereka tidak melihat mereka sebagai student, karena kalau student mereka punya beberapa benefit yang memang harus untuk student. Mereka benar-benar dari segi kategorisasi mereka adalah staff, scientific staff. Makanya mereka occupational healthcare mereka punya, dan juga untuk segala role yang mereka lakukan itu benar-benar sebagai staff, seperti pekerjaan, bukan hanya untuk melakukan studi dan juga belajar. That's life of a postdoc in a glance. Nah sekarang funding, dan kenapa funding itu penting. Jadi kalau kita di-hire sama orang, kita akan punya waktu mungkin biasanya 2-3 tahun, kadang-kadang bisa 4 tahun, tergantung project pada dasarnya. Tapi di sini terkadang beberapa alasan kenapa kita perlu nyari funding. Satu adalah kita senang melakukan apa yang kita lakukan di research group itu, dan kita mau stay di sana. Maka kita harus mencari funding untuk memperpanjang riset itu. Sisi yang kedua adalah kita udah punya funding,
tapi kita mau bawa funding kita sendiri. Karena dengan kita bawa funding kita sendiri, kita punya lebih leluasa untuk melakukan riset, dan kita bisa nge-hire orang, dan kita bisa nge-expand apa yang bisa kita lakukan dengan jangka waktu yang lebih pendek. Jadi itu benefit yang kedua. Tapi again, funding itu sangat-sangat kompetitif dan it needs a really good skill set untuk menjual diri kita sendiri dan menjual ID. Makanya balik lagi untuk kita bisa melakukan postdoc di Eropa, yang paling pertama paling dasar adalah kita dapat dari posisi yang open call. Jadi dibuka oleh universitas atau dari research group-nya, kita apply dan kita dapat itu. Biasanya dari project funding, atau ada juga namanya collegium researcher. Jadi collegium researcher ini universitas mereka ngebikin suatu selection untuk memilih beberapa yang istilahnya top researcher untuk di bidang-bidang tertentu. Jadi mereka nggak spesifik pada suatu project, nggak spesifik pada suatu field, tapi mereka hanya ingin mengumpulkan orang-orang terbaik di universitas mereka. Ini salah satunya adalah namanya Collegium Researcher. Saya lihat ada di Tampere, di Universitas Turku juga ada. Di sisi lain adalah namanya kita bisa apply working grant. Working grant itu dibilang dia bukan salary karena dia nilainya lebih kecil, tapi dia tax cut-nya lebih kecil dibandingkan salary. Istilahnya dia working grant. Dan di sana kita juga bisa apply untuk cost research kita. Nah ini biasanya dari foundation yang ada di Finland. Salah satunya Finnish Cultural Foundation. Foundation sendiri ada juga namanya Podoko, Postdocs in Companies. Nah ini menurut saya satu hal yang cukup unik di Finland, karena mereka beberapa foundation ini mereka ngumpulin dana di satu tempat, dan mereka berusaha untuk menjembatani PhD yang baru lulus, sehingga mereka bisa punya postdoc dalam jangka waktu 2 tahun, di mana setahunnya mereka fokus di riset, mengembangkan teknologi dan metode, dan 1 tahun yang lainnya adalah untuk aplikasi di industri. Jadi ketika kamu dapat posisi Podoko, itu udah ada agreement dari suatu industri yang menyatakan bahwa oke, aku akan siap untuk mengambil atau mengadopsi manusia ini selama setahun ke depan dari prosesnya. Nah ini foundation level. Nah yang ketiga dan keempat yaitu adalah Research Council of Finland dan Business Finland. Dua sumber dana ini adalah sumber dana yang bisa dibilang paling besar dan paling topnya di Finland. Tapi untuk level postdoc yang bisa di-apply hanya yang namanya research fellowship. Dan ini hanya bisa di-apply setelah 2 tahun dari lulus PhD. Dulu dia punya namanya postdoc fellowship, tapi sekarang dia udah ngehilangin itu karena mereka pengen mendorong bahwa postdoc itu dibayar dari project yang lebih besar. Jadi PI punya konsorsium, dan PI inilah yang meng-hire early career researcher yang baru lulus. Jadi semua researcher di Finland most of the time aim-nya untuk level top di Finlandnya adalah ini Research Council of Finland. Bisnis Finland sisi lainnya di bagaimana membawa result dari research ke bisnis. Makanya di sini biasanya kita bukan hanya require research, jadi biasanya mereka require dua sosok. Satu sosok champion yang kuat di inovasi, which is misalnya bisa kita dari yang background dari research, dan mereka perlu satu champion yang benar-benar excellent di bidang business development. Jadi dua-duanya harus ada. Jadi biasanya jumlah aplikannya lebih dikit, dan saya sering dengar bahwa ketika apply 50% dia akan dapat. Cuma untuk membuat aplikasinya sendiri itu yang susah, karena balik lagi perlu dua sosok champion yang bisa saling membantu satu sama lain. If you are really good in your innovation and you have that good friends, I guess that's one way, satu cara untuk bisa apply funding adalah Business Finland. Cara yang lain yang di level Europe, yang saya tahu adalah Horizon Europe, salah satunya adalah si MSCA Postdoctoral Fund, dulu kalau nggak salah namanya individual fellowship, sekarang pakai postdoctoral fellowship, tapi dia punya limitasi mobility. Ini correct me if I'm wrong ya, mungkin ada beberapa teman di sini yang juga lebih tahu. Jadi kalau kita datang misalkan dari segi, kita baru datang, misalnya saya baru datang di Finland tahun ini, maka saya masih akan bisa apply untuk Marie Curie Postdoctoral Fellowship maksimal 2 tahun dari kedatangan saya. Karena setelah itu saya udah nggak eligible, kecuali saya pergi ke negara lain. Nah, salah satu funding yang lain yang lebih kompetitif lagi adalah ERC Starting Grant. Nah, dan ini saya belum pernah apply karena skill set saya belum nyampe ke sana. Tapi cara lain ya support grant application dari PI kita. Maka tadi di komik sebelumnya ada dia nulis grant proposal untuk PI-nya dia, karena ketika PI punya
atau dapat funding dari salah satu misalkan research council atau dari foundation, dia akan punya dana untuk meng-hire orang, which is hopefully kita adalah salah satu yang akan di-hire melalui open call position. Jadi skemanya in general seperti itu. Uh, nah, ini roadmap dari University of Turku. Basically, tadi yang saya bilang kan fokus pada 0 sampai 3 tahun. Saya nggak akan lebih detail di sini. Tapi di sini juga ngebahas bagaimana kalau kita postdoc lebih lama dari 3 tahun, apa yang bisa kita apply. Kalau kita nanti jadi senior researcher, for some reason kita dapat funding untuk melakukan lebih lama, apa yang bisa kita apply. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan aja, saya bisa ngobrol ini. Nah, terakhir mungkin untuk postdoc, karena saya tadi cerita di awal, saya 4 tahun postdoc di Pak Iman di Tampere University. Sekarang saya move on ke research di University of Turku. Mungkin ada orang bertanya kayak kenapa postdoc-nya lama. Jadi balik lagi, reasoning utama adalah kebanyakan orang melakukan postdoc karena mereka menunggu adanya faculty position untuk mencapai tenure track dan segala macam. Tapi di sisi lain, pindah dari satu universitas ke universitas yang lain adalah selalu hal yang dilihat bagus. Karena mobility itu suatu hal yang selalu di-evaluate dari semua kandidat untuk faculty position. Ketika kamu terlihat punya mobility dari satu negara ke negara lain, maka kamu punya experience research di tempat-tempat yang berbeda yang bisa membangun karakter atau profil lebih bagus. Tapi ada juga mobility yang buruk, yaitu ketika kamu hanya setahun 2 tahun dan keep lompat satu sama lain. Kayak mentor saya, dia tidak suka dengan orang seperti itu karena dia melihatnya nih orang selalu pindah-pindah dan nggak pernah stay di satu tempat untuk benar-benar ngelakuin riset secara properly in a sense. Itu satu. Yang kedua, ini juga menurut saya challenging karena market sama hype, terutama recently ya, itu sangat-sangat berubah. Jadi sangat penting untuk kita kalau memang kamu ada seorang postdoc yang mau ujung-ujungnya pengen mencari fakulti di Europe, untuk lihat apa sih faculty position, apa sih yang dicari untuk faculty position in general sekarang yang berhubungan dengan bidangmu, karena itu nantinya bisa meng-guide skill set apa yang bisa kamu kembangkan untuk risetmu sekarang, dan juga general skill set yang lain, kayak teaching experience, supervision, networking, applying grant. Jadi hal-hal itu yang nantinya akan membantu untuk kamu dapat posisi di faculty member. But it is a hard time. Karena saya kayak kemarin tahun lalu saya mencari posisi baru di tempat yang lain. It's a really tough time. Karena balik lagi postdoc sendiri adalah suatu posisi yang temporary dan kita nggak pernah tahu apakah selanjutnya kita akan dapat posisi postdoc yang lain. Jadi ya do your best in a sense. Karena satu hal lagi yang challenging dari postdoc adalah ketika kamu udah melakukan postdoc dan kamu mau jumping ke industri, untuk ikut bersaing di open call bisa gampang bisa susah. Tapi seringkali lebih ke susah. Karena mereka, setahu saya pengalaman saya di sini di Finland, ketika mereka buka open call, mereka lebih mencari fresh graduate. Sehingga ketika kamu postdoc yang sudah melakukan riset cukup lama, maka kamu dilihat sudah punya karakter yang mungkin agak susah untuk diadopt sama industri. Jadi the best way, kalau kamu udah di level postdoc dan kamu udah punya independence research, the best way untuk kamu mencari karir selanjutnya adalah dengan cara networking. Itu at least pengalaman saya. Overall, postdoc di Finland. Menurut saya pribadi, it is a good and rewarding experience. Karena saya sendiri senang teaching, saya senang ngajar, saya senang tinkering, dan saya senang problem solving untuk permasalahan yang saya lakukan sekarang. Contribute science is a bonus, tapi ya hal yang saya lakukan saya senang. Itu kenapa saya juga masih berusaha untuk keep in this academic track in a sense, karena saya senang untuk melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Work life situation is really good. Kita basically punya 1612 working hour yang pada dasarnya kalau memperbolehkan orang-orang kalau kamu mau libur selama 1 bulan menghilang, kamu bisa. Jadi kayak around 30 working day holidays, dan ini bisa at maximum 6 consecutive weeks. Dan di saat yang sama, sick leave, family leave, maternal parental leave, dan di beberapa univ kayak di Tampere University, dia namanya anniversary holiday. Jadi kalau kamu punya wedding anniversary kamu dan istri, kamu bisa klaim itu sebagai holidaymu sendiri, which is
quite an interesting thing. Jadi itu dari segi work life situation it's perfectly fine. Dan orang-orang di sini sangat-sangat apa ya istilahnya? Sangat-sangat oke ketika kamu perlu untuk holiday, terutama kayak sekarang di bulan next month, bulan Juli, rata-rata orang hilang dan kamu kalaupun email ke mereka, mereka nggak akan balas karena mereka benar-benar liburan. Dan itu menurut saya hal yang it allows you to relax and rest if you need. Dan di sisi lain juga semua hal di akademia, terutama mengenai salary, mengenai employment fund, unemployment fund, mengenai pension, mengenai legal, mengenai dan hal-hal lain, mereka udah punya satu collective agreement yang sama. Jadi kayak saya dari Tampere University dan ke sini, itu nggak beda jauh perubahan. Salary pun ya nggak beda jauh, kecuali deal-dealan dengan si supervisor atau dengan bos untuk bisa naikin grade kita. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya adalah di sini sangat penting untuk join union, karena union ini akan membantu kita kalau kita punya masalah dengan university atau dengan yang lain. Just a brief example, ini salary untuk academic research in general, teaching dan research staff. Jadi tabel 2, 3, 4 nggak usah dilihat, fokus di satu aja, karena rata-rata orang fall-nya di performance kategori 1. Requirement level 1 sampai 4 itu ini untuk doctoral researcher. Jadi mereka starting point-nya di sini, tapi ketika mereka publish artikel, mereka bisa naik one by one. Nah, postdoc biasanya starting point-nya di level 5. Jadi di kisaran ini. Tapi ini 2 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang dia agak bump sekitar 100 euroan. Jadi starting point-nya di sini. Tapi setelah beberapa tahun, dia bisa naik di level yang berbeda-beda atau bisa langsung jump ke posisi ini. Jadi biar cukup tahu bahwa kalau kamu kerja di Finland sebagai postdoc, dapatnya akan sekitar segini. Ini sebelum tax, after tax 2.500, 2.600 segituan. Jadi untuk kalau sendiri cukup dan bisa nabung. Kalau dengan keluarga, most of the time biasanya cukup dan masih ada leeway untuk saving, dan karena ada support benefit yang lain dari government dan dari subsidi dari government. Itu story utama dari postdoc. Sekarang fokus lebih ke kehidupan di Finlandia sendiri. Yang paling shocking kayaknya kalau kita terutama datang dari Indonesia adalah temperatur, which is ini yang garis merah dan biru adalah tipikalnya. Tapi in some cases Januari minus 22, saya pernah dapat minus 31, to be perfectly honest. Dan maksimum 25-an, which is a nice weather time untuk di Indonesia. Beruntungnya saya dari Jepang, jadi saya udah sempat experience pengalaman 0 derajat. Jadi turun minus 10, minus 15 masih bisa ditolerir. Tapi kalau dari Indonesia saya bisa mungkin agak sedikit lebih kaget tiba-tiba harus menghadapi minus 20 dan minus 30 derajat. Yang di bawah grafik matahari, jadi kayak sekarang ini yang garis putus-putus ini. Roughly speaking, matahari udah keluar sekitar jam 2, jam 3 pagi dan terbenam jam 11, jam 12. Jadi I guess dulu saya datang di bulan September, jadi matahari terbenam jam 9 dan itu masih kayak wah menarik ya, matahari jam segini baru terbenam. Masuk ke winter, matahari hilang, depresi datang. Dan itu benar problem di winter terutama adalah itu. Karena kita nggak punya matahari, maksudnya mataharinya cuma 2 jam, 3 jam di siang hari. Dan itu benar-benar vitamin D jadinya sangat-sangat penting itu di winter. Kalau nggak depresi. Dan itu mungkin kenapa mereka perlu banyak kopi. Tapi di summer matahari abundance. Makanya orang-orang sini ketika udah cerah kayak hari ini, mereka keluar piknik ke pantai, menikmati hidup tuh benar-benar ketika summer. Dan finish season mereka klaimnya punya 4 season tapi mostly winter dan spring, which is time sekarang. Tapi ya buat mereka there is no such thing as bad weather. It's only bad clothing. Makanya kalau konsepnya di sini untuk bisa menghadapi iklim seperti ini, mereka punya namanya sistem clothing seperti bawang. Jadi kamu harus pakai baju itu dalam layer. Ketika kamu kedinginan, kamu bisa buka satu layer satu persatu. Ketika kamu merasa mulai semakin dingin, kamu tinggal nambah satu persatu layer. Jadi sistemnya begitu untuk staying or surviving di Finland. And sauna. That's also another thing.
Culture, ini juga hal yang menurut saya cukup menarik. Jadi ini suatu grafik yang saya dapat ketika dulu saya kuliah mengenai Introduction to Finnish Language and Culture. Jadi ini nge-compare Finland, Indonesia, dan Jepang. Karena experience saya dari 3 tempat itu. I guess in the graph pertama yang kedua, Finland sangat-sangat egalitarian. Egalitarian di mana dalam artian uh, saya dan mentor saya atau bos itu equal. Jadi saya manggil dia first name basis, saya ngobrol sama dia fine, saya joke sama dia fine, email pun nggak perlu terlalu polite. Jadi everything is fine. It's just individual to another individual. Tapi at the same time mereka juga sangat-sangat individualism dalam artian mereka fokus ketika mereka taking care, yang mereka take care adalah diri mereka sendiri dan keluarga, istri dan anak. Biasanya itu fokus mereka. Mereka nggak begitu peduli sama orang tua mereka. Yes, itu juga karena historically orang tua mereka juga sudah well apa namanya economically juga well, itu kenapa mungkinnya jadi arahnya ke sana. Tapi itu beda dengan kita, makanya Indonesia di sini punya level yang dibilang rendah karena kita benar-benar sosial community. Jadi kita benar-benar taking care of kita, kakek buyut, cucu, grandkids, something like that. Which is for us, I really like that. Tapi hanya perbedaan culture difference-nya di sana. Nah, yang saya cukup tertarik adalah di grafik yang ketiga, karena ini mereka ngomongkan motivation toward achievement and success. Apakah ini maksudnya mereka nggak ambisius, tapi setelah baca description ini lebih ke mereka nggak memfokus pada competition. Karena kalau kita ngelihat education system di sini, mereka nggak punya atau mereka jarang nunjukin ranking. Hampir sebagian besar SD, SMP, SMA, setahu saya, mereka nggak punya ranking system. Jadi ya feedback pada student ya feedback dari performance mereka, bukan dari ranking 1, 2, 3. Jadi mereka lebih fokus pada bagaimana mereka mencapai, I guess, in a sense, demokrasi, bagaimana mereka punya solidarity, dan bagaimana mereka membangun komunitas mereka sendiri. Ini interesting perspektif. Tapi in general, Finns, orang-orang Finnish, mereka friendly, sociable, mereka agak quirky, karena mereka agak lebih reserve, tapi juga orang-orang yang baik pada dasarnya. Dan mereka sangat-sangat patriotik, karena mereka punya I guess historical ya, karena mereka dulu punya isu dengan Rusia. Jadi mereka masih punya wajib militer, dan mereka hampir semua finish yang saya ketemu adalah mereka bilang, kalau kamu disuruh maju perang untuk melindungi negaramu, mereka akan mau. Jadi that's for me an impressive thing. Jadi yang saya appreciate dari Finland adalah ini negara yang cukup besar dengan populasi yang sangat kecil. Jadi mereka punya banyak space, jadi nggak begitu macet, dan kita selalu dekat dengan nature. Jadi sangat gampang untuk mencari tempat untuk relax. Orang-orang sangat-sangat baik, dan direct, itu juga hal yang menurut saya sangat refreshing dari saya di Jepang, yang apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu tunjukkan bisa berbeda. Jadi dapat directness dari apa yang kamu pikirkan adalah benar-benar apa yang kamu katakan, that's a little bit reassuring and refreshing. Kita bayar high tax, tapi in return juga kita dapat social service yang sangat beneficial untuk kita. Jadi maternal support, maternal leave, daycare system untuk anak saya, karena saya dan istri kerja. Jadi anak saya di daycare dari jam 8 atau 9 sampai jam 4. Dan cost-nya juga adjusted dari income. Jadi sistem-sistem ini yang membuat untuk kamu yang punya keluarga sangat dimudahkan. Dan language. Jadi most of the time kamu bisa survive dengan bahasa Inggris, tapi kalau kamu bisa belajar Finnish properly, kamu akan lebih bisa menikmati kehidupan di sini dan juga membantu kamu dalam mendapatkan kerja. Finally, coming to Finland. Ini fokus saya sekarang lebih ke doktoral sama postdoktoral ya, karena mereka levelnya mirip dan sistem rekrutmennya nggak beda jauh. Jadi terutama doktoral, berarti karena tadi saya bilang doktoral itu bukan student, mereka doktoral itu sebagai posisi dan researcher. Open call-nya itu bukan fix di suatu bulan tertentu. Dan semuanya random, tergantung dari funding sama situasi proyeknya. Makanya jadinya yang paling optimal menurut saya untuk kalau kamu pengen ke Finland adalah cari research group atau PI yang benar-benar cocok dengan apa yang kamu mau, dengan fieldmu atau dengan metode yang kamu kembangkan, dan kirim email aja langsung. Tanya mereka, apakah mereka lagi punya opening doktoral atau mereka punya opening postdoktoral. Dan ini bisa menaruh kamu di radar mereka untuk tahu bahwa oke, ketika aku perlu personel, aku bisa kontak dia. Dan untuk kirim emailnya as simple as nggak perlu panjang-panjang.
Tapi yang paling utama adalah mendescribe bagaimana apa yang sudah kamu lakukan bisa cocok dengan research group mereka atau research project yang mereka lakukan. Attach CV, showcase skill set kamu yang tadi untuk bisa proof bahwa kamu punya background yang cocok. Publication itu sangat di-appreciate dan teaching experience. Karena most of the time kamu akan perlu melakukan teaching, even itu doctoral researcher atau postdoctoral researcher. And most importantly, jujur, be honest, be yourself, and don't try to fool anyone. Karena mereka orang-orang yang sudah melakukan banyak rekrutmen, mereka tahu orang seperti apa yang mau mereka cari, dan kalau nggak cocok ya karena emang nggak cocok. Entah itu dari field-nya atau entah itu dari personality. Dan let it go, move on. Dan ini personal experience saya ketika saya mengevaluasi kandidat. Jadi saya kemarin selama berapa tahun belakangan sempat punya pengalaman untuk mengevaluate master student untuk di degree program, internship di research group saya, di research group yang saya involve sekarang, dan juga postdoc recently. Dan yang paling pertama saya sarankan untuk siapapun yang mau apply posisi akademik, baca call-nya properly. Karena di situ mereka listing apa yang mereka perlukan, dan di situ yang sangat penting untuk kita menjawab apa sih yang bisa kita provide di pekerjaan ini. Dan sering kali saya melihat banyak orang hanya ngisi form atau requirement-nya hanya sekedarnya, bahkan nggak komplit. Jadi perspektif saya dan juga mentor saya ketika saya ngobrol-ngobrol, basically adalah pekerjaan di riset sangat-sangat memerlukan yang namanya attention to detail. Karena ketika kita bikin publikasi, kita harus bikin publikasi dengan cara yang proper for doing proper research. Dan juga ketika kamu menulis grant, kamu harus menulis grant dengan cara yang bisa menjual ke orang lain. Jadi attention to detail itu adalah satu hal yang benar-benar penting karena output kita seringkali adalah di tulisan. Jadi ketika kita ngelihat aplikasi di mana dia nggak melakukan secara baik dan dia tidak melakukan dengan presentasi yang baik, itu tuh kayak udah satu red flag dalam artian, do I really want to hire this person? Jadi makanya first and foremost, kalau misalnya pengen dapat untuk apply postdoc di Finland atau di academic in general, do it proper. Focus on one and do it properly. Dan kalau kamu udah melakukan itu tapi nggak dapat, ya berarti memang nggak match saja. Karena kebanyakan setahu saya untuk di akademik, field itu orang-orang udah melakukan atau menjalankan riset mereka dalam poin di mana sangat-sangat niche, jadi sangat-sangat fokus terhadap sesuatu. Jadi kadang untuk finding a good match can be a difficulty. Sekian cerita saya, semoga tidak kepanjangan dan semoga cukup menarik. Ya, terima kasih banyak Mas Widi. Ini cukup menarik Mas, sangat menarik Pak, saya bilang ya. Terutama ini cerita detail tentang postdoc gimana dan setelah itu hidup di sana gimana gitu. Itu hal sebenarnya saya sering dapat pertanyaan dari teman-teman tuh tentang bagaimana di Finland gitu. Jadi ini cukup Oke. sangat menjawab lah, nggak cuma cukup menjawab ini. Oke, jadi kita move Sip. on ke pertanyaan ya. Boleh. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Safi'i ya, Mas Safi'i. Itu background saya sebagai dosen di vokasi, apakah postdoc di Eropa juga memiliki hubungan yang tinggi dengan industri? Karena di bidang kami lebih diutamakan untuk kerja di industri gitu. Silakan Mas Widi. Ini pertanyaan menarik. Jadi pengalaman saya di Finland, eh baik lagi tergantung industrinya. Jadi saya ngomong dalam artian saya bekerja di Finland dan saya sempat melihat beberapa posisi opening di negara lain terdekat, terutama kayak Swedia, Denmark, dan Norway. Dari apa yang saya lihat, masing-masing negara mereka punya lini industri yang berbeda-beda. Jadi spesifik untuk Finland yang saya tahu mereka cukup besar adalah di bidang kehutanan. Jadi mereka ngedevelop yang namanya mesin-mesin besar untuk di hutan. Advance mereka di sana. Dan yang lain adalah di perkapalan. Jadi kalau memang background-nya cocok, di Finland sangat-sangat welcome. Dan untuk bisa research kebanyakan juga banyak yang di bidang industri. Jadi mereka benar-benar nge-push bagaimana development research itu ujung-ujungnya akan bisa diadopt di industri. Makanya itu bisnis Finland menjadi suatu sumber funding yang besar, karena itu untuk transisi riset tadi ke industri. Dan sekarang juga mungkin saya sering cerita juga, mereka sekarang lagi punya yang namanya doctoral pilot program. Jadi mereka lagi tahun lalu mereka banyak meng-hire PhD baru, doctoral researcher baru, dengan target untuk mempercepat proses doctoral researcher yang biasanya 5-7 tahun menjadi 3 tahun, kayak di Jepang.
dan targetannya adalah untuk punya resources yang bisa diadop ke industri ini. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah industri relevan? Yes, obviously. Jadi cari aja, mungkin ada beberapa grup yang udah sesuai dengan bidang-bidang industrinya, atau mungkin ada research institute juga, coba dicari-cari nanti. Biasanya banyak banyak yang punya ties dengan industri. Oke, oke. Cukup menjawab ya, Mas Safi. Ya. Ini pertanyaan bisa langsung naik Mas Ahmad Nasyori. Jadi ini raise hand, silahkan. Iya Mas, makasih waktunya. Eh, Mas Widian, saya dari Tallinn Mas, Oke, deket. dekat ya. Eh, Eh, saya mau nanya tentang ini apa independent research. mhm. Aku ini. Kan yang saya mau tanya tentang gimana sih kalau sebagai doktoral, independent novelty itu memang harus benar-benar baru atau memang kayak dalam gitu? Hmm, Yang pertama itu karena profesor saya mintanya novelty-nya itu harus benar. Contohnya saya di Soralsel, kalau kita pakai material-material yang ya memang orang uncommon ya, uncommon use, kita bisa gunain aja itu kayak novelty banget ya. Tapi kalau misal kita lebih deep dalam ke penjelasan yang spesifik, itu apakah novelty yang kayak gimana sih yang menurut Mas Tim yang hmm. jauh berdampak? Yang pertama itu, yang kedua tadi tentang ada funding dari Finland Podo itu Podoko. bisa di apply ya Podoko itu bisa di apply semua kayak saya di Tallinn atau di mana gitu bisa kita apply sebelum atau setelah kita dapat doktoral gitu sih Mas. Oke. Eh, sorry Mas Nen, saya langsung coba jawab ya. Jadi kalau dari segi tadi pertanyaan novelty ya, ini pertanyaan menarik. And it's hard to say. Jadi saya mungkin ngomongnya lebih dari segi general ya. Doctoral researchers, jadi dari segi eh, supervision untuk doctoral researchers atau doctoral student in general. Jadi targetan dari doktoral adalah menyiapkan suatu sosok orang sehingga dia bisa masuk ke komunitas. Makanya itu kenapa komunitas akademik adalah komunitas di mana kita melakukan research dan kita pushing boundaries on novelties. Seperti tadi dibilang. Seberapa novelty itu harus tergantung dari field-nya dan tergantung dari apa ya? Susah dibilang. Kalau saya sih merasa untuk hubungan dengan supervisors, mereka udah punya pengalaman untuk bisa menggauge seberapa banyak novelty itu harus bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan impact yang seharusnya. Jadi kalau saya selalu bilang kepada dokter researcher, percaya pada supervisormu. Karena dia punya pengalaman dan dia lebih tahu seberapa yang akan membuat perjalananmu lancar untuk dokter researcher. Memang akan susah untuk nge-push novelty itu, untuk melakukan risetnya sendiri. Tapi itu akan beneficial di karirmu ke belakangnya. Kalau kita misalkan hanya kerja sekedarnya untuk membuat novelty seadanya dan hanya publish, hanya fulfilling requirement number, kayak misalkan tiga conference dengan conference yang Q yang bawah hanya untuk sekedar lulus. Yes, you can graduate, tapi untuk membangun karir selanjutnya akan susah, terutama kalau kamu mau di academic karir. Karena di belakangnya kamu akan dievaluate lagi dengan apa yang udah kamu lakukan sekarang. Apakah yang kamu lakukan novelty-nya cukup besar, apa yang kamu lakukan cukup di tempat publikasi yang bagus, dan sebagainya. Jadi, kalau emang targetannya memang nanti akan di academic career dan terutama di Eropa, try your best to push that novelty. Untuk seberapa besar poin novelty-nya, saya nggak akan bisa jawab karena itu tergantung dari field-nya sendiri beda-beda. Nah, terus dari untuk Podoko, setahu saya itu hanya untuk PhD di Finland. Nanti saya bisa cross-check lagi. Dan bisa coba cek langsung ke website-nya juga. Tapi biasanya dia bisa apply sebelum lulus atau mau lulus, atau setelah lulus. Gitu sih. Semoga cukup menjawab. Agak sulit soal pertanyaannya juga. Thank you Mas. Oke, masih banyak Mas Widi untuk jawabannya. Yaitu saya juga sepakat ya, terutama untuk novelty ya. Jadi Hmm. novelty itu kan sesuatu yang cukup spesifik, jadi tergantung Ya. menilainya dari segi tiap ini ya, tiap field juga ya. Nah, Hmm. oke, pertanyaan berikutnya ada di kolom chat ya. Dari kolom chat ini ada dari Mbak Kiki ya ini.
untuk research di Finland dan juga mungkin di Netherlands, itu untuk nanti yang di Netherlands ya. Apakah bahasa juga menjadi faktor utama untuk mendapatkan posisi permanen ya? Karena ada keharusan teaching student juga. Gitu. Silakan Hmm, Mas Wiki. um, Mungkin saya coba disclose juga ya. Jadi saya kemarin beberapa bulan yang lalu saya shortlisted untuk posisi tenure track di University of Turku. Jadi seminggu 2 minggu lalu saya ketemu Dean yang ngebahas mengenai pertanyaan ini, mengenai mengenai teaching dan segala macam. Jadi untuk di University of Turku, ketika saya ngobrol kemarin dan dia bilang ketika kamu menjadi asisten profesor atau ketika kamu di tenure track, kamu akan juga punya ekspektasi untuk mengajar bachelor level. Which is bachelor level di sini biasanya mereka Finnish, Swedish, kadang-kadang English. Tapi ketika saya bilang bahwa saya nggak punya Finnish, dan menurut dia, ya itu nggak apa-apa untuk di awal, tapi ekspektasinya adalah kamu belajar bahasanya sehingga kamu bisa punya Finnish skill in the next 2 to 3 years. Jadi untuk rekrutmen nggak selalu, nggak harus, tapi setiap universitas beda-beda. Kalau untuk posisi spesifik di teaching, kayak university lecturer, university instructor, mereka lebih demanding di bahasa. Tapi untuk yang lebih research fokus, mereka biasanya English pun nggak masalah. Oke, Mas Widi, terima kasih banyak. Itu sepertinya juga ini ya cukup common ya kalau di Eropa ya. Saya Hmm, kadang lihat ada ya, bukaan kayak di Jerman itu, Jerman not needed gitu. Terus di Norway juga itu cuma ya, expected akan bisa belajar ya, Mas ya. ya. Nah, agak beda lah ya. Kalau dulu di Jepang sepertinya baru daftar sudah ada harus bisa gitu ya. Itu makanya saya nggak mau di Jepang pada saat itu. Saya nggak confidence dengan Japanese level saya. Iya. Kalau ngobrol oke Mas ya, cuma ngajar beda. Iya, ajar udah. Too much. Administrasi lagi kan, udah nggak kuat, nggak Iya, kuat. kanji ya. Oke, berikutnya dari Mbak Rahayu ya. Dari Mbak Rahayu untuk mencari lowongan postdoc di Finland, apakah ada rekomendasi website yang bisa diakses atau harus dicari dari kontak satu persatu ke riset group? Silakan Mas Widi. Ah, Biasanya mereka open di apa sih academic portal? Ada kan beberapa academic portal untuk lowongan kerja ya. Saya nggak bisa ingat sekarang. Jadi academic research position beberapa. Jadi utamanya mereka di universitas mereka. Kalau mereka punya open call, mereka utamanya di universitas mereka, tapi juga mereka cross posting di academic research portal dan beberapa portal-portal yang lainnya. Kadang kalau di robotics juga kita punya Robotics Worldwide atau European Robotics, di situ juga mereka posting. Jadi mereka juga berusaha untuk menyebarluaskan informasinya sehingga mereka bisa dapat aplikan-aplikan atau kandidat-kandidat yang terbaik. Jadi ya, that's the short answer. Tapi menurut saya pribadi, kalau ada grup yang kamu tahu bahwa kamu benar-benar pengen di sana, kontak aja. At the very least, walaupun kamu nggak bisa dapat posisi di sana, kamu bisa dapat kolaborasi sama dia. Dan mungkin dari kolaborasi itu kamu bisa dapat karir selanjutnya dengan orang tersebut. Oke, makasih. Cukup menjawab ya untuk Mbak Rayu ya. Oke, jadi kalau saya nambahin dikit juga untuk yang masalah website ya. Contoh kalau UK itu kita fokus di jobs.ac.uk gitu. Cuma somehow kok di UK itu banyak fokus di LinkedIn. Jadi hampir semua posisi Ah, juga masuk ke LinkedIn gitu. Kalau di Finland gimana? LinkedIn kurang dipakai atau gimana? saya nggak tahu ya. Experience saya di LinkedIn nggak begitu bagus kalau di Finland ya. Maksudnya ada, tapi Hmm, nggak tahu. Nggak ada sih ada, tapi ya ujung-ujungnya kalau saya pribadi balik ke universitasnya langsung aja. Jadi kayak mungkin oke. saya pakai LinkedIn sama si academic research apapun itu webnya itu hanya untuk sebagai sumber informasi. Tapi ketika saya mau apply atau kata saya mau lihat lebih lanjut, saya cek satu persatu di universitasnya. Jadi ya, I guess in a sense Mhm. kalau kamu nyari kerja ya gunakan semua tools yang ada untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyak ya. Oke, oke. Jadi kalau enggak saya itu biasanya kalau cuma mau ngecek Europe tuh ada Euraccess. Ya itu juga benar, benar. Itu di Finland masuk ke sana juga kadang ya Saya belum pakai bukaannya. sih, tapi Belum kayaknya ada pakai ya. beberapa. Heeh. Iya. Ya itu untuk tambah untuk Mbak Rahayu mungkin ya. Jadi Ya, kalau bisa dicek di Euraccess itu bahkan dia bisa sampai di apa Brazil pun masuk ke sana, Australia oke. gitu. Jadi sepertinya untuk mereka portalnya Europe itu di sana biasanya Euraccess. Oke, jadi ini mah ada pertanyaan lagi, masih ada sekitar 5 menit. Kalau enggak ini kesempatan saya masukin pertanyaannya.
Oke ya, jadi saya tanya juga Mas, ini saya dari tadi mau tanya itu, tadi kan untuk salary di Finland tadi ada ya gitu. Itu Hmm, apakah salary-nya tiap kota nanti beda, terus apakah tiap universitas juga dia akan mematok beda atau bisa dibilang hampir sama? jadi kalau kan tadi saya nggak bisa saya. Jadi intinya kan levelnya kita kalau postdoc level 5 atau level 6. Level 5 starting point kalau kita baru lulus biasanya level 5. Level 6 itu biasanya kalau udah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun baru ke level 6. Tiap kota dan dia punya percentage performance yang bisa di-negotiate, dan itu menurut saya bukan per kota, tapi itu lebih ke per deal-dealan bagaimana kita dengan si employer. Jadi bisa aja dengan mentor saya sekarang misalkan, saya punya skill set seperti ini, skill set saya bagus. Jadi bisa nggak saya dapat salary yang lebih besar? Nah itu bisa di-negotiate di sana ketika kita sign kontrak Hmm, atau sebelum sign kontrak. Jadi bukan per kota oke. tapi per employer dan employee. Ah, oke, oke. Dan itu di situ Tapi base-nya sama. modelnya ini nggak tiap tahun nanti naik, tiap tahun naik gitu kan? Nah dia biasanya, jadi kalau setahu saya terutama di postdoc ya, dia ada dua line tabel ya. Dia punya base dan dia punya performance tambahan. Mm, Tiap tahun naik iya, karena tabelnya sendiri tiap tahun di-update. mm, Nah, union itu nge-negotiate selalu untuk pertambahan. Jadi kayak kemarin kita hampir punya strike. Jadi untuk 3 tahun ke depan gaji kita naik per berapa persen. Itu ada. Selain itu mm, juga, kalau kita ngerasa performance kita bagus, kayak kita misalkan kamu mau klaim kamu udah banyak punya publikasi, kamu udah membantu PI secure grant, kamu bisa negotiate untuk kayak tolong dong performance saya dinaikin untuk saya gaji beberapa bulan ke depan, itu bisa. Tapi oke, saya jarang ngelihat orang make sih. oke, oke, oke. Oke, Mas. Itu tuh, tapi untuk harga sendiri di tiap kota gimana? Pakai Helsinki harusnya lebih mahal mungkin ya. Gitu ya. Kayaknya ya, housing sih yang beda-beda. Oke. Jadi kayak semakin remote itu semakin beda. Jadi, tapi so far saya ngerasanya sih everything is almost affordable. Kalau kita di rumah masak sendiri, everything is fine. Karena restoran di Oke. sini yang mahal. Jadi itu menurut saya fair karena gini, mereka bayar orang untuk menjadi server sehingga mereka naikin harga makan di luar. Dan menurut saya itu fair. Dibandingkan mereka nggak ngasih gaji yang properly untuk servernya dan kita bisa dapat murah, menurut saya itu lebih kayak di US itu saya malah nggak please dong. Kalau di sisi Oke. sebaliknya adalah ya gitu. Oke, oke ya, ya understandable ya. Ya di London juga sama ya. Sepertinya semuanya akan merasa affordable ketika kita masak sendiri kan. Iya, iya, iya. Oke. Oh, ini tadi ada pertanyaan dari tambah Mas Arif Rahman ya. Jadi untuk tadi level 5 tuh berapa Mas tadi ininya? Netnya Postdoc mungkinnya. baru mulai, paling saya bilangnya grossnya 3.500 sampai 3.900 euro. Dengan Grossnya tax, ya. grossnya, dengan after tax, biasanya taxnya 20 sampai 30, biasanya kita bisa net di kisaran 2.500, 2.700, 2.800, segituan ya. Oke, oke. Housing berapa Mas biasanya di sana? Let's say untuk family ya, Housing, family one child ya gitu kan? saya di sini family di Turku, tengah kota, kamar 2, saya istri dan anak 1, ya lumayan gede lah ya, hitungannya lumayan gede dan di tengah kota itu di seribuan. Tapi Oh, kalau oke, kita berarti masih nggak sampai 50% gaji lah ya di tengah kota lagi ya. in a sense Oke. ya, tapi kalau Hmm. misalkan kamu ada kadang-kadang ada deal-dealan dengan universitas. Jadi kayak universitas tuh ya punya kayak student housing. Kadang postdoc tuh bisa masuk ke sana dan itu bisa lebih murah Hmm. lagi. Itu mungkin Oke. roomnya lebih kecil tapi mereka bisa bayar di sekitar 600-700. Jadi savingmu bisa Hmm. lebih banyak lagi. Oke. Oke, I see. Ya ini Pak, pertanyaan dari Mbak Andri Pandi atau Mas Andri Pandi ini. Jadi pengalaman Mas Widi cost living di Finland gimana? Ya tadi ya tadi cukup dijawab tapi gimana Mas? I mean in sense dengan saya kehidupan, saya istri 2 ya. Maksudnya berdua sama istri, misalkan Kira postdoc istrinya masa dua. makanya berdua sama istri. Jadinya kayak kayak agak susah untuk tiap orang kondisinya beda-beda. Jadi agak susah untuk Hmm. mukul rata. Tapi hampir sebagian besar kalau kita makan di rumah, dalam artian beli groceries, masak di rumah, berhemat, hampir bisa dibilang pasti bisa nabung. Doctoral researcher itu beda Hmm. cerita ya. Dan doctoral researcher itu agak lebih kurang dari segi salary. Tapi kalau postdoc biasanya cukup kok. Untuk ngirim keluarga di rumah masih cukup saya sama istri. Oke lah ya.
biasanya tapi emang bisa dilihat tuh dari akomodasi sih Mas, kalau saya lihat ya. Kalau Ya, itu juga benar. akomodasinya udah 50% lebih tuh ya itu susah. Ya, Kayak di itu London susah. ini, Mas. Di London itu mahal banget. Ya, itu trade off benar itu juga. Makanya jangan jangan Hmm. lihat hanya dari segi gaji benar. Lihat juga living cost itu benar. Iya, bener banget itu, bener banget. Jadi ketika Benar, saya benar. pindah dari Jepang ke UK itu, waduh gajinya naik banyak. Ya ternyata cost of living-nya naik jauh lebih banyak. Suram. Oke. Oh ini waktu udah sebenarnya udah habis ya. Cuma saya mau nanyain satu nih, Pak. Satu tambahan. Jadi kok di Finland gini untuk masalah permanent residence gimana, Mas? Jadi kalau kita kan Uh, biasanya kalau tinggal di suatu negara setelah tinggal agak lama kita bisa apply permanent ya, residence ya. Kok ya, skema di ya, ya. Finland gimana? Skema di Finland pas saya datang itu adalah doctoral researchers atau postdoctoral kerja selama 4 tahun di bidang riset, maka kamu bisa apply untuk permanent resident. Itu Oke, zaman oke. saya. Makanya saya sekarang udah permanent resident. Mm-mm, Permanent resident bukan berarti saya punya visa ya, bukan berarti saya punya paspor ya. Tapi saya boleh mm-mm. stay di sini selama yang saya mau tanpa perlu perbarui visa. Itu sebenarnya permanent resident. Tapi kalau sekarang terakhir karena government yang baru agak lebih patriotik dan lebih menjaga dari orang-orang Itulah di imigran. mana-mana ya, baru krisis Di juga katanya mana? kan. Jadi mereka sekarang kalau nggak salah 6 tahun deh. Saya nggak ingat detailnya. Tapi jadi lebih sulit. Dan kalau nggak salah ada Oke. juga requirement bahasa juga. Jadi Hmm, ya. oke. Hmm. Tapi masih masih lebih gampang daripada Jepang, setahu saya. Ya, Jepang mungkin masalahnya rule-nya itu yang nggak terlalu jelas. Apalagi Iya. sekarang katanya pada apply tapi nggak dapat-dapat, nggak tahu berapa lama gitu. Di mana-mana lagi chaos sih, anyway. So, Iya. Oke lah. Oke lah, makasih banyak Mas Widi. Ini sepertinya ya, udah ya, udah dijawab semua. Makasih banyak waktu sudah meluangkan waktu untuk ngisi di sini. Tadi cukup sangat-sangat sama-sama. menarik presentasinya. Jadi bahkan saya juga tertarik banyak di Finland, jadi banyak tahu sekarang. Jadi pingin ke Nanti Finland ini. main-main. Kalau udah mau main-main, kontak saya aja. Atau kalau mau ada ngobrol-ngobrol lagi, kontak email aja. Kan nanti bisa Oh lihat di iya YouTube iya ada iya. email, atau nanti bisa di-share lagi gampang. Iya iya. Kalau nggak Mas Widi ada LinkedIn ya. Biasanya LinkedIn juga LinkedIn ada, benar. aktif Mas. Ya itu bisa ya. Setengah-setengah. Bisa dikontak lah, bisa dikontak. Oke lah. Oke. Makasih banyak Mas Widi ya. Itu. Ya, Jadi sama-sama. sekarang kita beralih ke berikutnya ke Mas Stefan ya.